Halo para pejuang finansial dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Aset Produktif, tempat kita bersama membangun kekayaan dan mengamankan masa depan finansial. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial, sebuah ancaman senyap yang terus menggerogoti nilai uang kita tanpa kita sadari. Ancaman itu adalah inflasi gila-gilaan. Banyak dari kita mungkin merasa uang kita aman di tabungan atau deposito. Kita bekerja keras, menabung, dan berharap uang itu akan tumbuh. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Inflasi adalah pajak tersembunyi yang terus-menerus mengurangi daya beli uang Anda. Apa yang bisa Anda beli dengan Rp100.000 hari ini, mungkin tidak akan bisa Anda beli dengan jumlah yang sama beberapa tahun ke depan. Ini adalah realitas pahit yang harus kita hadapi. Inflasi bukan sekadar angka di berita. Inflasi adalah harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya pendidikan yang melambung, dan impian membeli rumah yang terasa semakin jauh. Ini adalah musuh yang tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata pada kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana melindungi nilai uang kita dari gerusan inflasi ini. Di video Aset Produktif kali ini, kami akan membongkar tuntas dua jenis aset yang secara historis terbukti paling kebal terhadap gempuran inflasi. Dua aset ini telah melewati berbagai krisis ekonomi dan tetap berdiri kokoh sebagai pelindung nilai. Kami akan menjelaskan mengapa aset-aset ini menjadi pilihan cerdas untuk melindungi kekayaan Anda, bagaimana cara berinvestasi di dalamnya, serta tips praktis untuk memulai perjalanan investasi Anda. Mari kita mulai dengan memahami apa itu inflasi. Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, setiap unit mata uang akan membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Ini berarti daya beli uang Anda menurun. Penyebab inflasi bisa bermacam-macam. Bisa karena permintaan yang tinggi melebihi pasokan, biaya produksi yang meningkat, atau bahkan kebijakan moneter pemerintah yang mencetak uang terlalu banyak. Apapun penyebabnya, dampaknya selalu sama. Uang Anda kehilangan nilainya. Bayangkan Anda memiliki Rp1.000.000 hari ini. Dengan tingkat inflasi 10% per tahun depan uang Rp1.000.000, Anda hanya akan memiliki daya beli seperti Rp900.000 saat ini. Ini adalah skenario yang menakutkan, bukan? Banyak orang berpikir bahwa dengan menabung di bank, uang mereka akan aman. Namun, bunga tabungan atau deposito seringkali tidak mampu mengalahkan laju inflasi. Bahkan, dalam banyak kasus, bunga yang Anda dapatkan lebih rendah dari tingkat inflasi. Ini berarti, meskipun angka di rekening bank Anda bertambah, daya beli real uang Anda justru berkurang. Uang tunai dan tabungan adalah aset yang sangat liquid, mudah diakses, namun sangat rentan terhadap inflasi. Mereka tidak memiliki mekanisme perlindungan bawaan terhadap penurunan nilai mata uang. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan tabungan untuk mengamankan masa depan finansial kita. Kita perlu mencari aset yang memiliki karakteristik berbeda, aset yang mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilainya di tengah badai inflasi. Inilah saatnya kita memperkenalkan aset pertama yang terbukti sangat kebal terhadap inflasi, emas, dan logam mulia lainnya. Emas telah diakui sebagai penyimpan nilai selama ribuan tahun, jauh sebelum mata uang kertas dikenal. Sejak zaman kuno, emas telah digunakan sebagai alat tukar dan simbol kekayaan. Mengapa emas begitu istimewa dalam menghadapi inflasi? Ada beberapa alasan kuat. Pertama, emas memiliki pasokan yang terbatas. Tidak seperti mata uang kertas yang bisa dicetak kapan saja oleh bank sentral, jumlah emas di bumi ini terbatas dan sulit untuk ditambang. Keterbatasan pasokan ini menjadikannya langka dan berharga. Kedua, emas tidak terikat pada kebijakan moneter suatu negara. Nilainya bersifat universal dan diakui secara global. Ketika ada ketidakpastian ekonomi atau politik di suatu negara, orang cenderung beralih ke emas sebagai safe haven atau tempat berlindung yang aman.
Ini membuat harga emas cenderung naik saat ekonomi sedang tidak stabil atau inflasi tinggi. Ketiga, emas adalah aset fisik yang bisa Anda pegang. Ini memberikan rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh angka digital di rekening bank. Anda memiliki kendali penuh atas aset Anda. Sepanjang sejarah, emas selalu mempertahankan daya belinya. Apa yang bisa dibeli dengan 1 ons emas ratusan tahun lalu, kurang lebih masih bisa dibeli dengan 1 ons emas hari ini, meskipun dalam bentuk barang yang berbeda. Bagaimana cara berinvestasi emas yang tepat? Ada beberapa pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. Yang paling tradisional adalah membeli emas fisik, seperti emas batangan atau koin emas. Pastikan Anda membeli dari penjual terpercaya dan menyimpannya di tempat yang aman, seperti brankas pribadi atau safe deposit box bank. Selain emas fisik, Anda juga bisa berinvestasi emas secara digital melalui tabungan emas di Pegadaian atau platform investasi emas online. Ini lebih praktis karena Anda tidak perlu khawatir tentang penyimpanan fisik. Namun, pastikan platform yang Anda pilih terdaftar dan diawasi oleh otoritas keuangan. Taktikal pilihan lain adalah berinvestasi melalui Exchange Traded Fund atau ETF emas. Ini adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa saham dan berinvestasi pada emas fisik. Ini memungkinkan Anda memiliki eksposur terhadap harga emas tanpa perlu menyimpan emas secara fisik. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya, jadi pilihlah yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda. Emas adalah aset yang sangat baik untuk diversifikasi portofolio Anda dan sebagai pelindung nilai jangka panjang. Namun, penting untuk diingat bahwa harga emas juga bisa berfluktuasi dalam jangka pendek. Jangan panik jika ada penurunan harga sesaat. Fokuslah pada tujuan jangka panjang Anda untuk melindungi nilai uang dari inflasi. Sekarang, mari kita beralih ke aset kedua yang juga sangat ampuh melawan inflasi, properti produktif. Properti, terutama properti yang menghasilkan pendapatan, telah lama dikenal sebagai benteng pertahanan yang kokoh terhadap inflasi. Ini adalah aset nyata yang memiliki nilai intrinsik dan kegunaan praktis. Mengapa properti begitu efektif melawan inflasi? Pertama, properti adalah aset fisik yang terbatas. Lahan tidak bisa diciptakan. Semakin padat populasi dan semakin berkembang suatu daerah, semakin tinggi pula nilai lahan dan properti di atasnya. Keterbatasan ini secara alami mendorong kenaikan harga seiring waktu. Kedua, properti seringkali menghasilkan pendapatan pasif dalam bentuk sewa. Ketika inflasi naik, biaya hidup juga naik, dan ini biasanya diikuti dengan kenaikan harga sewa. Jadi, pendapatan sewa Anda cenderung akan menyesuaikan diri dengan laju inflasi, bahkan bisa melebihi. Ini memberikan aliran kas yang terus-menerus dan melindungi daya beli Anda. Ketiga, properti bisa menjadi alat leverage yang kuat. Anda bisa membeli properti dengan pinjaman bank, dan seiring waktu, nilai properti Anda akan meningkat sementara cicilan pinjaman Anda tetap atau relatif stabil. Inflasi justru akan menggerus nilai utang Anda, membuatnya terasa lebih ringan di masa depan. Ini adalah salah satu kekuatan tersembunyi properti. Jenis properti produktif apa yang bisa Anda pertimbangkan? Yang paling umum adalah properti residensial, seperti rumah atau apartemen yang disewakan. Anda bisa mendapatkan pendapatan sewa bulanan dan potensi kenaikan nilai properti dalam jangka panjang. Pastikan Anda memilih lokasi yang strategis dengan permintaan sewa yang tinggi. Selain properti residensial, ada juga properti komersial seperti ruko, kantor, atau gudang. Properti jenis ini seringkali menawarkan potensi pendapatan sewa yang lebih tinggi, meskipun juga datang dengan risiko yang lebih besar dan membutuhkan modal yang lebih besar. Analisis pasar yang cermat sangat penting di sini. Bagi Anda yang ingin berinvestasi di properti, namun dengan modal terbatas atau tanpa direpotkan pengelolaan, Anda bisa mempertimbangkan Real Estate Investment Trust atau REITs. REITs adalah perusahaan yang memiliki, mengoperasikan, atau membiayai properti yang menghasilkan pendapatan. Anda bisa membeli saham REITs di Bursa Efek, mirip seperti membeli saham perusahaan biasa.
Ini memungkinkan Anda memiliki sebagian kecil dari portofolio properti besar dan mendapatkan dividen dari pendapatan sewa. Investasi properti memang membutuhkan modal awal yang lebih besar dan likuiditas yang lebih rendah dibandingkan emas. Namun, potensi keuntungan jangka panjang dan perlindungannya terhadap inflasi sangatlah signifikan. Penting untuk melakukan riset mendalam, memahami pasar properti lokal, dan jika perlu, berkonsultasi dengan ahli properti sebelum mengambil keputusan. Sekarang, mari kita bicara tentang sinergi antara emas dan properti. Kedua aset ini memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Emas menawarkan likuiditas yang relatif tinggi dan perlindungan nilai universal, sementara properti menawarkan pendapatan pasif dan potensi pertumbuhan nilai yang signifikan di lokasi tertentu. Dengan menggabungkan kedua aset ini dalam portofolio Anda menciptakan benteng pertahanan yang jauh lebih kuat terhadap inflasi. Emas bisa menjadi asuransi Anda terhadap ketidakpastian global dan devaluasi mata uang, sementara properti bisa menjadi mesin pertumbuhan kekayaan Anda yang stabil dan menghasilkan pendapatan. Diversifikasi adalah kunci dalam investasi. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Dengan memiliki kombinasi emas dan properti, Anda mengurangi risiko dan meningkatkan peluang Anda untuk melindungi dan menumbuhkan kekayaan Anda dalam jangka panjang. Channel Aset Produktif selalu menekankan pentingnya diversifikasi yang cerdas. Selain itu, pandangan jangka panjang sangatlah penting. Inflasi adalah fenomena jangka panjang, dan begitu pula dengan strategi perlindungannya. Jangan berharap hasil instan. Investasi di emas dan properti membutuhkan kesabaran dan komitmen. Nilai aset ini mungkin berfluktuasi dalam jangka pendek, tetapi tren jangka panjangnya cenderung naik, terutama di tengah tekanan inflasi. Jadi, bagaimana Anda bisa memulai? Langkah pertama adalah edukasi. Anda sudah berada di jalur yang benar dengan menonton video aset produktif ini. Teruslah belajar, baca buku, ikuti seminar, dan pantau berita ekonomi. Semakin Anda memahami pasar, semakin baik keputusan yang bisa Anda buat. Langkah kedua adalah menentukan tujuan finansial Anda. Apakah Anda ingin membeli rumah dalam 5 tahun atau pensiun dengan nyaman dalam 20 tahun? Tujuan yang jelas akan membantu Anda merumuskan strategi investasi yang tepat. Langkah ketiga adalah alokasi modal. Tentukan berapa banyak uang yang bisa Anda sisihkan secara rutin untuk investasi. Ingat, konsistensi adalah kunci. Mulailah dengan jumlah yang Anda mampu. Sekecil apapun itu, jangan menunggu sampai Anda punya banyak uang untuk memulai. Waktu adalah aset paling berharga dalam investasi. Langkah keempat adalah mulai berinvestasi. Jika Anda baru memulai, mungkin emas fisik atau tabungan emas bisa menjadi pilihan yang lebih mudah diakses. Jika Anda memiliki modal lebih besar dan siap dengan komitmen jangka panjang, mulailah mencari properti yang potensial atau pertimbangkan REITs. Jangan takut untuk memulai, tetapi mulailah dengan bijak dan terinformasi. Ingatlah, melindungi nilai uang Anda dari inflasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Di dunia yang penuh ketidakpastian ekonomi ini, memiliki aset yang kebal inflasi adalah salah satu keputusan finansial paling cerdas yang bisa Anda buat. Emas dan properti telah terbukti menjadi dua aset paling andal dalam menjalankan peran ini. Kami di Aset Produktif selalu berkomitmen untuk memberikan informasi dan strategi terbaik agar Anda bisa mencapai kebebasan finansial. Jangan biarkan inflasi merampas masa depan Anda. Ambil tindakan sekarang, lindungi nilai uang Anda, dan jadikan setiap rupiah yang Anda miliki benar-benar produktif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-teman Anda, dan tinggalkan komentar di bawah tentang aset apa yang Anda pilih untuk melawan inflasi. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk berlangganan channel Aset Produktif agar tidak ketinggalan video-video edukasi finansial kami berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.